Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aran Badila di sini akan berdialog mengenai penjelasan tentang riba, maisir, dan goror yang mana telah diajarkan oleh Bapak Dedi Afandi di kelas TI 23 BA1. Dan di sini saya bersama rekan saya ada saudari Dinda dan juga saudari Yanti. Mungkin untuk pertama pengertian riba. Di sini riba Al-Baqarah ayat 275, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini sudah tahu kan kakak semuanya riba. Nah, jadi di sini macam-macam riba itu suatu hal yang berlebihan seperti itu, untuk yang berlebihan. Dan di sini riba terdapat ada 3 macam riba. Yang pertama riba nasiah, riba fadl, dan riba qard. Riba nasiahnya itu riba disebabkan karena penundaan pembayaran atau ganti rugi atas tangguh yang diberikan. Dan riba fadl di sini pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda atau terjadi penundaan penyerahan salah satu benda tersebut. Dan riba qard tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman, baik tambahan uang, benda ataupun manfaat. Seperti contohnya yang riba qard ini halnya bunga waktu kita meminjam di koperasi dan sebagainya macam. Dan riba fadl ini contohnya pertukaran antara barang sejenis ya dengan kadar atau takaran yang berbeda. Seperti halnya kita menukar duit baru waktu lebaran gitu contohnya. Seperti halnya kita 100.000 terus dikasihlah kita 75.000 uang pecahan baru gitu, uang kecil seperti itu. Dan maisir, kata maisir secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang bisa juga disebut dengan berjudi. Sudah tahu sendiri ya kalau judi itu terlarang dalam Islam dan haram ininya. Dan macam-macam contoh maisir di sini ada 2, maisir lahwi yaitu berupa bermainan, yaitu bermain dadu, kartu dan sebagainya macam. Terus maisir qimar, maisir qimar itu berupa taruhan. Mungkin di sini seperti yang viral yang di Lampung itu ada taruhan sambung ayam, taruhan apa dan sebagainya macam maisirnya. Terus goror. Pengertian goror di sini, goror atau disebut juga takdir adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties, ketidakpastian dari dua belah pihak yang bertransaksi. Jadi macam goror ada 2. Yang pertama yaitu jual beli barang yang belum ada atau makdum. Contoh jual beli habal al-habalah, janin dari hewan ternak. Dan yang kedua di sini jual beli barang yang tidak jelas, majhul, seperti pernyataan seorang yang menjual barang dengan harga Rp1.000 tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang, aku jual keretaku ini kepadamu dengan harga 10 juta namun jenis dan sifatnya tidak jelas, seperti itu. Dan yang ketiga jual beli barang yang tidak mampu diserahkan diterimakan, seperti itu. Seperti halnya jual beli kendaraan yang dicuri, dan juga jual beli burung yang sedang terbang. Jadi kau beli, aku jual burung itu anggap berapa? 20.000 tapi kok tangkap sendiri, seperti itu lah istilahnya. Di sini ada juga ikan yang masih di sungai, seperti itu. Ya mungkin sekian penjelasan singkat tentang riba, maisir, dan goror dari saya pribadi. Mungkin ada perlu ditanyakan 1 atau 2. Ada apa akhirnya yang perlu didiskusikan. Di sini bukan berarti saya menggurui ya, perlu saya konfirmasi lagi. Di sini kita sharing dan berdialog kan bisa dikatakan. Ya apa tadi Nda? Kan kalau misalnya kan ada tuh bank syariah sama bank yang biasa di konvensi. Ya. Terus kalau menabung uang itu sebenarnya riba atau tidak gitu? Kalau menurut pemahaman saya sih di bank di sini rata-rata sih termasuk riba. Jadi kan di zaman dulu kan tidak ada bank mungkin ya. Kalau sekarang ini ada bank dan bunganya luar biasa. Di sini kan riba di sini kan identik dengan bunga, yang mana bunga ini ya untung yang berlebihan, seperti itu. Jadi bank di sini bisa dikatakan walaupun ada pada umumnya ada bank konvensional, ada bank syariah gitu kan. Mungkin untuk opsi yang aman ya kalau kita ambil di sini bank syariah terlebih seperti BSI, seperti itu. Walaupun saya nyebut contohnya, tapi banyak sekarang sudah banyak bank-bank yang mengatasnamakan syariah seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah. Mungkin ada kedepannya BCA Syariah mungkin ya. Belum ada kan? Tapi mungkin sudah ada. Mungkin ada kedepannya. Nah, itu karena apa? Karena di sini kan mayoritas Muslim dan rata-rata orang takut gitu
kan akan perbuatan dosa itu tadi riba kan. Salah satu, kalau perlu saya sebutkan, salah satu contohnya kan dosanya kan yang disebutkan dalam dalil kan seperti halnya kita melecehkan ataupun ibu kandung sendiri lebih dari 7 kali. Oh iya. Iya, kalau enggak. Iya tidak sih? Hmm. Kalau tidak salah itu Iya. dari riba sendiri. Jadi saking besarnya dosa dari riba itu. Jadi kalau dari saya pribadi untuk zaman saat ini ya, dan dimasukkan dari saya pribadi juga, untuk amannya sih walaupun ada kita dari kerjaan yang mana kerja di perusahaan A, harus kan kita membuka tabungan rekening bank tertentu, ya sudah tidak apa-apa kita itu. Dan kita harus ada di sini tabungan yang mana untuk kita menabung gitu. Jadi khususnya kalau diusahakan, kalau dari saya pribadi untuk bank syariah seperti itu. Walaupun pada hakikatnya saya yakin banyak bank syariah di Indonesia ini yang mana cuma namanya saja, dan banyak yang praktek yang baik masih berjalan di dalam situ gitu. Seperti itu. Tapi ya alangkah lebih amannya kita menggunakan bank syariah. Mungkin cukup Kak Siti Dinda Munawarah. Cukup sekian dari saya. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kakak Dinda Siti Munawarah sama Kakak Yanti Suleha. Kurangnya saya mohon maaf, dan untuk waktu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.